seseorang yang sukses, murid yang sukses itu adalah buah dari guru yang sukses. Ya, ya. Saya masih teringat ketika saya SD itu di SD Pangandaran waktu itu, guru SD itu waktu itu sudah mengajarkan kepada anak-anak untuk datang ke pabrik es, mas gitu mas, datang pelajari tentang gimana sih membuat es gitu ya. Datang ke perkampungan lain waktu SD itu, guru saya SD, perkampungan lain gimana cara membuat asin. Kemudian ke perkampungan layan, anak-anak SD itu sama guru diajak ke perkampungan layan gimana cara ngayuman, itu SD itu. Kelihatannya memang sederhana sih, tapi dari stimulus ke responnya itu berkembang menjadi sebuah pembelajaran yang bagus gitu ya. Jadi anak-anak belajar ngayuman, membuat dari bambu si ayumannya itu, seperti itu. Nah, kemudian ketika saya SMP juga, SMP kampung lah Pangandaran waktu itu, ya guru bahasa Inggris itu menyuruh anak-anak SMP itu ke pantai untuk mewawancara bule orang asing, wawancara minta tanda tangannya. Nah, itulah pembelajaran. Jadi harus keseimbangan antara akademis dan praktek di lapangan. Sebab kalau akademis terus anak-anak kadang-kadang jenuh. Ya, dulu kan kita melihat sejarahnya ada pestalozi, ada yang anti sekolah, deschooling society dulu kan. Jadi sekolah itu menjemukan sebenarnya, sehingga perlu ada gabungan antara akademis dengan praktek yang walaupun dianggapnya sederhana, Bapak Ibu sekalian itu. Nah, kemudian ini yang saya alami daripada saya menceritakan orang lain gitu ya. Saya alami itu. Saya itu sejak kecil, sejak SD gemar membaca, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau yang lain pada main ke sana kemari gitu, saya di samping usaha, senang usaha, sejak SD gemar membaca. Tapi oleh orang tua tidak disuruh-suruh, mana ngapa ente, pinter orang tua itu ya. Kebetulan orang tua saya juga guru, maksud saya guru, ibu saya wira swasta lah, buka warung. Jadi di samping saya bantu orang tua buka warung, kemudian sekolah agama, malamnya di masjid, senang membaca sejak SD. Gimana caranya senang membaca? Itu orang tua saya itu ngalangkan Mahabharata, cerita wayang. Dia ngalangkan, ada yang pakai sepeda di rumah kan dengan koran pikiran rakyat. Nah, itu di rumah itu ada 4 jenis koran, termasuk Mahabharata. Tidak disuruh membaca, enggak. Tapi ini banyak koran dibaca-baca. Resep gitunya, Mahabharata kan bersambung, itu cerita si Cepotnya, Semar, cerita perang. Terus bersambung. Nah, dari situ saya dialihkan ke buku-buku yang lain. Akhirnya seneng gitu ya. Ketika bapak saya sudah tidak ngalang-ngalangan, dan tegaduh artosnya. Jadi saya neangan buku saja, kadang-kadang kertas koran bekas baca gitu. Udah ketagihan. Jadi drag membaca gitu, drag ketagihan membaca. Ya. Ketagihan membaca. Nah, terus sampai saya ngoleksi buku sejak SD. Jadi saya kalau hari Minggu itu kan usaha, suka jualan kuman, jualan ikan di Pantai Tubuh, saya Bu, ya bantu ibu saya jualan. Kan saya kalau misalnya minta uang tuh gampang, karena saya kan bantu orang tua ngambil bahan ikan segala macam, gegero itu SD saya gegero itu tanpa nggak disuruh, itu seneng aja. Jadi mah bade itu ke pasar, tuh nyanak duit tanah sorong, dibebaskan, suruh ngambil uang di sorong, karena memang saya banyak membantu. Nah, beli buku itu seperti itu, dan dibaca sampai sekarang saya banyaklah koleksi buku-buku di rumah itu pajangan. Tapi yang dibaca jarang, sekarang lebih banyak pada YouTube Bu. Pada YouTube sekarang itu, jadi buku-buku jarang. Sudah setahun ini kena pengaruh HP mata. Saya 2 kali ke Cecendo berobat, saya masih berobat terus sekarang akibat dari ini.
terlalu lama di atas 2 jam 3 jam kena perih Bu ini tuh. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah, insya Allah lah kalau anak-anak kita dibekali dengan tadi kebiasaan yang baik gitu, kebiasaan di rumah bantu orang tua, kebiasaan senang membaca, kebiasaan senang mengaji, kebiasaan senang ke masjid, insya Allah lah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita negara kita regreg lah, dihuni oleh generasi-generasi yang baik. Paling tidak tentu kita tidak saling menjelekan, tidak saling memfitnah satu sama lain Bapak Ibu sekalian ya. Itu saya kira yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mengganggu Bapak Ibu sedang ada aktivitas lainnya seperti itu. Kalau cerita saya mungkin panjang lah, kalau saya bisa difilmkan. Kalau cerita tentang saya banyak lucunya sebenarnya, jadi saya banyak lucunya ya. Perjalanan hidup saya banyak lucunya. Saya 12 tahun di Bandung. Dari Bandung saya aprak-aprakan berbagai kota sampai saya terdampar ngajar bahasa Sunda di SMP swasta di Haurgelis Indramayu. Saya terdampar di sana, tidak punya saudara, tidak punya teman. Baru 2 bulan saya langsung diangkat kepala SMP PUI Haurgelis, mas saya 2 bulan jadi guru, diangkat kepala sekolah. Dan jadi jalan mas sarjana. Saya diberi kendaraan dinas waktu itu, ya. Kemudian sebelumnya saya pendamping desa juga di Indramayu. Jadi saya kenal Indramayu, Timiti Karangampel, Selijag, ya. Balongan, Jatibarang. Wah, guys, apa-apakan ya mas saya. Saya di Banten pernah, saya di Karawang, Purwakarta sebelum diangkat gitu ya. Jadi saya lulus 88 diangkat 84. Jadi saya juga 5 tahun zaman baheula. Tapi itulah maksudnya perjuangan dan itu, tapi senang tengah rasa orang irah diangkat enggak. Sebab bujangan bebas mas. Alhamdulillah jadi kelebihan orang bujangan di mana-mana di aku Bu. Datang ke Indramayu, wah, di aku direct dijodohkan tehnya orang mah santai, suguhan gak rupa. Datang ke Banten, salamet tuh. Alhamdulillah ya, seperti itu. Walaupun memang banyak godaan-godaannya tentu ya sekalian, tapi saya kata orang tua dimanapun berada, kamu harus dekat dengan ustadz, kiai, itu saja. Kata orang tua itu. Jangan lupakan sholat 5 waktu dan dekat dengan ustadz dan kiai. Ketika saya 94 diangkat, saya bergabung di Nahdlatul Ulama tahun 96. Ya, teman-teman di pesantren-pesantren, saya hari Minggu ke pesantren, pengajian, dan teh ngongkosan Bapak Ibu sekalian. Tidak ya, saya harus kemana-kemana waktu. Tapi itulah kehidupan berkah Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu waktu kita kecil kadang-kadang ya sama orang tua didoakan supaya anak orang teh meningkat derajatnya kan gitu. Sesungguhnya ku abdi di ma'anaan derajatnya lain berarti pangkatna luhur, dunyana loba. Bukan itu sebenarnya derajat. Yang saya baca lagi, naon derajatnya. Ternyata derajat itu orang itu disenangi ketika berada di mana-mana. Orang itu dibutuhkan kerata di mana-mana. Ya pantas orang itu dibutuhan di mana-mana, disenangi di mana-mana, menyalurkan kuwu kan kabari pasti dikapilih dan disenangi dan dibutuhkan. Ternyata eta disebut mudah-mudahan sing luhur derajatna cek doa kolot baheula. Ternyata eta bukan berarti pangkatna luhur sekalian. Ya. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, yang kita pegang adalah aladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 hal yang kita harus yakini, yang gaib, mendirikan sholat dan banyak bersedekah. Karos alhamdulillah tina sedekah ya. Walaupun 1000 2000, paling tidak sedekah kita memberikan informasi kepada orang lain, paling tidak kita sedekah mendukung orang lain, paling tidak sedekah kita memberi senyuman pada orang lain, paling tidak kita sedekah menghibur orang lain, paling tidak sedekah kita menunjukkan hal yang baik kepada orang lain, pasti Allah akan mencatat kebaikan. Ikhlasan itu ternyata ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ikhlas
mun orang berbuat kebaikan hayang ngadoa berbuat kebaikan ikhlas, tapi orang hayang dibalas di dunia. Eta nu ikhlas nu panghandap-handapna. Berbuat kebaikan, berdoa, ikhlas, tapi orang minta dibalas di alam dunia. Nah, gitu. Nah, ikhlas anu panghandapna. Dua, ikhlas kita berbuat kebaikan dan berdoa ketika orang hayang dibalas di akhirat. Tapi aya ikhlas anu pangluhur-luhurna. Orang teu menta dibalas ku Gusti Allah. Tapi Allah memberikan keriduan, keberkahan kepada kita. Eta ikhlas anu pangluhur-luhur Bapak Ibu sekalian. Itu panginten kasuhun sakali hapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, punten lu. Bu Haji berda no. Ada. Sok MGMP sareng pun bojo. IPS pun bojo mah. Oh, punten Mas. Aduh. Mas luar biasa mantap. Punten atur no. Punten. IPS-nya MGMP nanya. Masih sok MGMP tarayeuna? Aya online cenanya enanya, online dah. Iya. Oke, ya. Mangga, ya, enggak.